peran para pengusaha hitam ini di balik penangkapan saya. Itu artinya selain penangkapan saya ini jebakan, ini juga bagian dari titipan. Sama pimpinan KPK, KPK kan banyak pimpinan hasil titipan. Jadi kasusnya pun kasus titipan. Begitulah kira-kira. Makasih ya. Gangster yang ini tuh aparat penegak hukum. Oh iya, gini loh, kan pernyataan saya kan punya konsekuensi hukum. Kamera bang. Gitu loh, punya konsekuensi hukum. Ini tinggal kita buktikan ini orang titipan siapa nih. Ini kan kamuflase semua, berapa? KPK kejambung atau yang Saya hanya fokus pada KPK, gitu loh. Karena KPK ini semua hasil titipan nih. Ini orangnya siapa saya tahu. Ini komisioner titipan saya tahu semua, gitu loh. Politisi yang nitipin pimpinan KPK saya tahu. Mereka salah tangkap. Tadinya OTT operasi tangkap tangan. Sekarang jadi apa? Operasi salah tangkap. Yang ditangkap aktivis begini. Yang pertama saya nggak bakal takut mati. Kedua nggak bakal takut miskin. Mereka kan takut mati dan takut miskin. Kenapa? Karena mereka masih punya orientasi ngejar target tangkap orang supaya apa? Naik jabatan. Dapat jabatan baru, naik bintang 1, naik bintang 2. Cek Asep itu kan bintangnya berapa tuh? yang gangster ini masih ada kaitan sama partai K itu masih, Bang? Atau ada Semua pasti korelasi dengan pengusaha lah. Udah gitu aja. Saya mau ngomong soal K itu kan nanti ketahuan tuh. Gitu. ketahuan gimana tuh? Apalagi waktu saya menjadi Wamenaker, saya dilarang naik yang namanya pesawat. Saya nggak mau nebut pesawat apanya, jenis pesawatnya ya. Nah itu ada di Partai K tuh. Nah, kawan-kawan terjemahkan lah tuh. Oke. Berarti Partai K ini juga pengusaha punya iya punya dong. pesawat. Oke. Nah, soal keterangan saksi Ali juga tadi telah terbantah ya bahwa operasi tangkap tangan itu ternyata tidak ada. Karena sesuai dengan argumentasi saya awal yang saya pertanyakan bahwa operasi tangkap tangan itu KUHP baru tuh pasal 1 ayat 40 itu jelas sekali bahwa operasi tangkap itu ketika seseorang melakukan tindak pidana saat itu. Nah kan saya tidak melakukan tindak pidana apa-apa lah, saya lagi tidur. Persis ini kayak zaman PKI, dijemput, dibohong-bohongin, kayak jemput jenderal. Kan saya gini-gini jelek-jelek ini bintang 3 nih, lulusan Magelang, ya kan? Persis kayak PKI. Artinya apa? Bahwa KPK ini melakukan perbuatan melawan hukum. Bayangkan orang sedang melakukan kebijakan state ya, negara, kita dihukum karena perbuatan kita. Kan salah satu kebijakan KPK apa? Ya namanya pencegahan, tidak dilakukan tuh. Gitu loh. Pokoknya tangkap aja dulu. Bagaimana orang ini mau bicara tentang demokrasi? Orang nggak ngerti apa-apa. Blow on semua, sampaikan ke pimpinan PK. Jangan ngomong politik kok nggak ngerti apa-apa. Ya, gitu. Mengenai pemerasan juga itu terbantahkan tadi. Nggak ada pemerasan, tidak ada satupun tuduhan-tuduhan yang selama ini dibilang diorkestrasikan bahwa Immanuel memeras pengusaha PJK 3. Nggak ada satupun. Mana pengusaha PJK 3? Nggak ada kan? Artinya demi hukum harusnya dibatalkan. Immanuel bebas dan Immanuel bersama buruh. Salam buat kawan-kawan buruh, selamat hari buruh, selamat berjuang dan hidup buruh. Satu lagi nanti saya akan gugat KPK, ya. Gugatan kita nggak tanggung-tanggung, kita akan gugat KPK 300 triliun. Dan 300 triliun itu buat buruh dan para pencari keadilan. Perdata berarti, Bang? Wah iya, perdata dan pidana. Ingat, saya akan melakukan gugatan terhadap KPK dengan 300 triliun. Terkait apa tuh bang? Ya, terkait kebohongannya dong. Saya kerugi secara materi. Karena selama ini kan diorkestrasi hasil pemerasan Immanuel 30-an mobil. Lantas ratusan miliar. Lantas banyak hal yang lain yang di framing ke saya. Dan itu akan menjadi materi gugatan saya. Dan 300 triliun itu akan saya kasih ke kawan-kawan buruh dan mereka yang mencari keadilan. Ditandatangan dan tidak akan pernah 1 rupiah pun saya ambil buat anak saya, buat istri saya dan buat saya. Semua buat kawan-kawan buruh. Terima kasih. Selamat hari buruh. Kapan, Bang?